Desa Karangreja bukan desa yang besar. Letaknya di pinggir jalan penghubung antar kecamatan, cukup ramai dilewati kendaraan, tapi tetap terasa sunyi ketika malam turun. Lampu jalan hanya ada beberapa titik. Selebihnya gelap, hanya diterangi lampu rumah warga dan warung-warung kecil. Di desa itu, ada satu warung kelontong yang sudah berdiri hampir 20 tahun. Warung milik keluarga Pak Darno. Orang desa menyebutnya Warung Bulastri, karena istrinya yang lebih sering melayani pembeli. Warung itu bukan cuma tempat belanja. Itu tempat orang ngobrol. Tempat tukang ojek mangkal. Tempat anak sekolah beli jajanan. Tempat ibu-ibu hutang beras sampai panen datang. Bulastri hafal hampir semua pelanggan. Pak Samin, rokoknya yang biasa ya? Mbak Rina, gula setengah kilo? Mas Joko, mie instan 3? Warung itu seperti bagian dari kehidupan desa. Dan selama bertahun-tahun, tidak pernah ada pesaing serius. Sampai suatu hari, datang keluarga pendatang. Namanya Pak Arman. Orang kota. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asalnya. Katanya pernah kerja di pabrik, lalu kena PHK. Setelah itu pindah ke desa karena ingin hidup lebih tenang. Ia datang bersama istrinya, Bu Rika, dan seorang anak perempuan berumur sekitar 17 tahun bernama Sinta. Mereka membeli rumah kosong di ujung jalan desa. Rumah itu dulunya milik orang tua yang sudah meninggal dan anaknya pindah ke kota. Awalnya warga biasa saja. Pendatang baru bukan hal aneh. Tapi beberapa minggu kemudian, sesuatu terjadi. Pak Arman membuka usaha. Warung kelontong. Tepat di pinggir jalan besar. Lokasinya lebih strategis daripada warung Bulastri. Warung itu dibangun cepat. Rak-rak baru. Ket tembok masih bau. Lampu terang sekali. Barang lengkap. Harga sedikit lebih murah. Tidak sampai 2 minggu. Orang-orang mulai belanja ke sana. Awalnya cuma anak muda. Lalu ibu-ibu. Lalu pelanggan tetap Bulastri. Suatu sore, Bulastri berdiri di depan warungnya yang mulai sepi. Biasanya jam segini ramai. Sekarang hanya 1-2 orang lewat. Ia menatap ke arah jalan, melihat beberapa warga berhenti di warung baru milik Pak Arman. Tertawa. Belanja. Ngobrol. Hatinya terasa panas. Mas, katanya pelan ke suaminya yang sedang duduk di kursi kayu. Pak Darno menoleh. Kenapa? Itu warung baru, kok murah banget ya barangnya? Pak Darno menarik napas panjang. Namanya juga orang baru, pasti promosi. Tapi pelanggan kita pada pindah. Pak Darno diam. Ia sebenarnya juga merasa sama. Tapi ia mencoba tetap tenang. Nanti juga balik lagi. Namun waktu berjalan. Dan pelanggan tidak kembali. Bulan pertama, penghasilan turun separuh. Bulan kedua, lebih parah. Bulastri mulai gelisah. Setiap malam ia menghitung uang dengan wajah tegang. Mas, kalau begini terus kita bisa rugi. Pak Darno mengusap wajahnya. Ya sabar. Tapi mereka itu nggak sopan. Pak Darno mengerutkan dahi. Maksudmu? Masa buka warung persis di sini, kayak mau matiin usaha kita? Pak Darno tidak menjawab. Tapi di dalam hatinya, ia juga mulai merasa kesal. Suatu malam, Bulastri pergi ke rumah tetangga. Rumah Bu Sarmi. Perempuan tua yang dikenal warga, agak berbeda. Tidak ada yang berani bilang terang-terangan. Tapi orang tahu. Bu Sarmi sering membantu hal-hal yang tidak biasa. Pengobatan alternatif. Jimat. Pagar gaib. Hal-hal seperti itu. Bulastri duduk di ruang tamu. Lampu redup. Bau dupa samar. Bu Sarmi menatapnya lama. Kamu kenapa? Bulastri ragu sejenak. Lalu bicara pelan. Usaha saya sepi, sejak ada warung baru. Bu Sarmi tersenyum tipis. Terus? Mereka itu pendatang, belum apa-apa sudah ambil pelanggan saya. Nada suaranya berubah. Lebih tajam. Saya nggak terima. Bu Sarmi menyipitkan mata. Kamu mau apa? Bulastri menelan ludah. Kalimat itu terasa berat keluar dari mulutnya.
Saya mau mereka pergi dari desa ini. Ruangan terasa semakin dingin. Bu Sarmi diam lama. Lalu bertanya pelan. Kamu siap tanggung akibatnya? Bu Lastri tidak mengerti sepenuhnya. Ia hanya tahu satu hal. Ia marah. Ia takut kehilangan usaha. Ia takut kehilangan penghasilan. Ia takut kehilangan kehidupan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Saya siap. Bu Sarmi tersenyum. Senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa hari kemudian, sesuatu mulai terjadi. Bukan di keluarga Bu Lastri, tapi di keluarga Pak Arman. Sinta adalah orang pertama yang merasakan. Awalnya cuma mimpi. Mimpi buruk. Ia bermimpi berdiri di depan warung mereka, tapi warung itu kosong. Lampu mati. Rak-rak berantakan. Lalu ada suara perempuan berbisik di telinganya. Pergi, pergi, ini bukan tempatmu. Sinta terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia pikir cuma mimpi biasa. Tapi mimpi itu datang lagi. Dan lagi. Dan lagi. Setiap malam. Dengan suara yang semakin jelas. Lalu gejala lain muncul. Sinta sering merasa mual tanpa sebab. Kadang perutnya sakit. Kadang pusing. Kadang tiba-tiba lemas seperti habis lari jauh. Ibunya mulai khawatir. Kamu sakit? Gak tahu, kayak capek aja. Mereka membawa Sinta ke puskesmas. Dokter bilang, tidak ada apa-apa. Semua normal. Tapi kondisi Sinta tidak membaik. Justru semakin aneh. Suatu malam, Sinta menjerit keras dari kamarnya. Pak Arman dan Bu Rika langsung berlari. Mereka menemukan Sinta duduk di kasur, menatap pojok ruangan. Wajahnya pucat. Matanya membesar. Ada apa? Sinta menunjuk dengan tangan gemetar. Itu? Apa? Itu, perempuan, berdiri di situ. Pak Arman menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi Sinta terus gemetar. Dia lihat aku, dia marah. Bu Rika memeluk anaknya. Gak ada siapa-siapa, kamu mimpi. Tapi Sinta menggeleng kuat. Ada, dia bilang kita harus pergi. Malam itu, adalah awal dari teror sebenarnya. Karena sejak saat itu, Sinta tidak pernah benar-benar sehat lagi. Di sisi lain desa, Bu Lastri duduk di dapur rumahnya. Di depannya ada bungkusan kain hitam kecil. Isi di dalamnya, rambut, potongan kuku, dan foto kecil. Foto Sinta. Bu Lastri menatap benda itu dengan jantung berdebar. Bu Sarmi berdiri di depannya. Ini baru permulaan. Dia bakal sakit? Bu Sarmi tersenyum tipis. Lebih dari sakit. Bu Lastri menelan ludah. Apa? Mereka bakal pergi? Bu Sarmi menatap tajam. Kalau kamu kuat, mereka akan hancur sendiri. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang. Lampu dapur berkedip. Dan untuk pertama kalinya, Bu Lastri merasa takut. Bukan takut pada keluarga pendatang. Tapi takut pada sesuatu yang baru saja ia lepaskan ke dunia. Sesuatu yang mungkin tidak bisa ia kendalikan lagi. Sejak malam Sinta melihat perempuan di pojok kamarnya. Tidak ada lagi hari yang benar-benar normal di rumah itu. Awalnya Pak Arman masih mencoba berpikir rasional. Mungkin kamu kecapean. Mungkin stres. Mungkin hormon. Semua alasan yang masuk akal ia kumpulkan untuk menenangkan dirinya sendiri. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Karena perubahan pada anaknya bukan sekadar sakit biasa. Itu seperti, ada sesuatu yang perlahan mengambil alih. Pagi itu Sinta bangun dengan tubuh terasa berat. Seperti habis dipukul semalaman. Lehernya kaku. Pinggangnya sakit. Dadanya sesak. Ia berjalan keluar kamar dengan langkah lemah. Bu Rika langsung panik melihat wajah anaknya. Pucat sekali. Bibirnya sedikit kebiruan. Mama, aku pusing. Belum sempat duduk. Sinta muntah.
Bukan muntah biasa. Cairannya hitam kecoklatan, dengan bau amis menyengat. Bu Rika menjerit. Pak Arman langsung memegang bahu anaknya. Sin, kamu kenapa? Sinta hanya gemetar. Ada yang di perutku. Kalimat itu membuat bulu kuduk berdiri. Hari itu mereka kembali ke puskesmas. Dokter memeriksa lagi. Tekanan darah normal. Nadi normal. Perut tidak ada masalah. Semua normal. Tapi Sinta jelas tidak normal. Dokter mulai bingung. Mungkin perlu cek laboratorium di kota. Pak Arman mengangguk. Tapi sebelum sempat pergi, kejadian lain terjadi. Malamnya, sekitar jam 2 pagi, terdengar suara benda jatuh dari dapur. Keras. Seperti piring dilempar. Pak Arman langsung bangun. Ia berjalan ke dapur dengan jantung berdebar. Lampu masih mati. Ia menyalakan saklar. Dan membeku. Semua peralatan dapur berantakan di lantai. Piring pecah. Sendok berserakan. Seperti ada orang mengamuk. Padahal mereka bertiga tidur di kamar masing-masing. Lalu terdengar suara dari ruang tengah. Suara, cekikikan pelan. Perempuan. Pak Arman menoleh perlahan. Dan melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin. Sinta. Anaknya berdiri di tengah ruang tamu. Membelakangi dia. Rambutnya terurai menutupi wajah. Tubuhnya sedikit membungkuk, dengan posisi yang aneh. Seperti bukan manusia normal. Sin? Sinta tidak menjawab. Ia tertawa kecil. Cekikikan, pelan, tapi menyeramkan. Pak Arman mendekat perlahan. Tiba-tiba Sinta memutar kepala. Gerakannya terlalu cepat. Matanya merah. Tatapannya kosong. Dan suaranya bukan suara Sinta. Kenapa kamu belum pergi? Pak Arman mundur refleks. Sin, kamu kenapa? Sinta tersenyum lebar. Terlalu lebar untuk wajah manusia. Ini bukan tempat kalian. Lalu tubuhnya jatuh. Pingsan. Malam itu mereka tidak tidur sama sekali. Bu Rika menangis terus. Pak Arman duduk diam, memegang tangan anaknya yang dingin. Ia akhirnya mengucapkan sesuatu yang selama ini ia tahan. Kita cari orang pintar. Di sisi lain desa, Bu Lastri mulai merasakan perubahan juga. Awalnya ia merasa lega. Warung Pak Arman mulai sepi. Beberapa hari bahkan tutup. Ia melihat sendiri pelanggan mulai kembali ke warungnya. Tapi perasaan lega itu tidak bertahan lama. Karena mimpi mulai datang. Mimpi yang sama setiap malam. Ia bermimpi berdiri di depan warung Pak Arman. Tapi warung itu gelap. Kosong. Lalu ada suara perempuan berbisik di belakangnya. Kamu puas? Bu Lastri menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu dekat sekali di telinganya. Kamu puas? Ia terbangun dengan jantung berdebar kencang. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi di rumahnya. Beras di dapur tiba-tiba jatuh sendiri. Air di gelas bergerak seperti ada getaran. Lampu sering berkedip tanpa sebab. Dan yang paling membuatnya takut, ia mulai mendengar suara napas di belakangnya ketika sendirian. Padahal tidak ada orang. Suatu malam ia mendatangi Bu Sarmi lagi. Dengan wajah cemas. Bu, kok rumah saya jadi aneh? Bu Sarmi menatapnya datar. Kamu takut? Iya. Itu biasa. Maksudnya? Bu Sarmi tersenyum kecil. Kamu minta bantuan, berarti kamu buka pintu. Bu Lastri tidak mengerti. Pintu apa? Pintu untuk mereka masuk. Kalimat itu membuat tengkuknya dingin. Sementara itu, Pak Arman akhirnya membawa Sinta ke seorang ustaz di desa sebelah. Orang itu dikenal sering menangani gangguan gaib. Namanya Ustaz Rahman. Rumahnya sederhana. Tapi suasananya tenang. Begitu melihat Sinta, Ustaz Rahman langsung berubah ekspresi. Wajahnya serius. Kalian punya masalah dengan seseorang? Pak Arman bingung.
Maksudnya? Ustaz Rahman menatap tajam. Ini bukan sakit biasa. Bu Rika mulai menangis. Anak saya kenapa, Pak? Ustaz Rahman menarik napas panjang. Dia kena kiriman? Pak Arman merinding. Kiriman? Santet. Ruangan terasa sunyi. Proses ruqyah dimulai. Ayat-ayat dibacakan. Awalnya Sinta hanya diam. Lalu tubuhnya mulai gemetar. Tangannya menegang. Kakinya kaku. Tiba-tiba ia menjerit keras. Suara yang keluar bukan suara manusia normal. Serak. Dalam. Marah. Diam. Bu Rika menutup mulut, syok. Pak Arman gemetar. Ustaz Rahman tetap membaca. Semakin keras. Sinta menggeliat di lantai. Matanya melotot. Lalu ia berteriak lagi. Kami disuruh. Ustaz Rahman berhenti sejenak. Siapa yang nyuruh? Sinta tertawa. Tawa perempuan tua. Orang dekat. Orang dekat. Lalu tubuhnya kejang hebat. Dan pingsan. Setelah selesai, Ustaz Rahman berbicara pelan. Kalian harus hati-hati. Pak Arman menelan ludah. Bisa sembuh? Bisa, tapi yang kirim belum berhenti. Siapa yang kirim? Ustaz Rahman menggeleng. Saya belum tahu, tapi orang itu dekat, sangat dekat. Kalimat itu membuat Pak Arman merinding. Karena di desa ini, mereka tidak punya musuh. Setidaknya, menurut mereka. Malam itu, Sinta tidur lebih tenang. Tapi hanya sementara. Karena sekitar jam 3 pagi, ia tiba-tiba duduk di kasur. Matanya terbuka lebar. Menatap jendela. Dan berbisik pelan. Dia datang lagi. Di luar jendela, ada sosok perempuan berdiri di bawah pohon. Rambut panjang. Baju putih kotor. Wajahnya hitam seperti terbakar. Dan ia tersenyum. Di rumah Bu Lastri. Pada waktu yang sama, Bu Lastri terbangun karena merasa ada yang duduk di ujung kakinya. Ia membuka mata. Dan melihat bayangan perempuan, duduk di kasurnya. Wajahnya gelap. Matanya kosong. Perempuan itu berbisik pelan. Aku lapar. Bu Lastri menjerit. Teror baru saja dimulai. Dan belum ada yang tahu bahwa sesuatu yang dipanggil untuk menghancurkan orang lain, kadang, tidak pernah mau pulang lagi. Setelah proses ruqyah pertama, kondisi Sinta memang sedikit membaik. Ia tidak lagi muntah hitam. Tidak lagi menjerit setiap malam. Tapi perubahan lain muncul. Perubahan yang justru lebih menakutkan. Sinta menjadi pendiam. Sangat pendiam. Tatapannya sering kosong. Kadang ia seperti mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar orang lain. Kadang ia tersenyum sendiri. Kadang bibirnya bergerak seperti sedang berbicara, tanpa suara. Bu Rika mulai ketakutan setiap kali melihat anaknya seperti itu. Mama, suatu malam Sinta berbisik. Iya, kenapa? Dia masih di sini? Siapa? Sinta menoleh pelan ke arah dapur. Yang dikirim itu. Tubuh Bu Rika langsung merinding. Ustaz Rahman datang ke rumah mereka 3 hari kemudian. Ia membawa air doa, garam ruqyah, dan beberapa kertas berisi ayat. Begitu masuk rumah, ia langsung berhenti di pintu. Wajahnya berubah serius. Di sini berat. Pak Arman menelan ludah. Berat gimana, Pak? Ustaz Rahman menutup mata sebentar. Yang dikirim bukan satu. Kalimat itu seperti petir di siang hari. Bu Rika langsung lemas. Maksudnya? Ada lebih dari satu makhluk. Ruangan terasa dingin. Proses pembersihan rumah dimulai. Air doa dipercikan ke setiap sudut. Ayat dibacakan keras. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Lalu, dari dapur terdengar suara benda jatuh. Brak! Semua orang menoleh.
Lemari piring terbuka sendiri. Beberapa gelas jatuh pecah. Bu Rika menangis. Pak Arman gemetar. Ustaz Rahman tetap membaca ayat lebih keras. Tiba-tiba, Sinta yang duduk di kursi ruang tamu menjerit. Tubuhnya melengkung kaku. Matanya melotot. Dan suara itu keluar lagi. Suara perempuan tua. Kalian tidak akan menang. Ustaz Rahman mendekat. Siapa yang kirim kamu? Sinta tertawa keras. Tawa menyeramkan. Perempuan itu. Yang iri? Pak Arman langsung fokus. Perempuan siapa? Sinta menunjuk ke arah luar rumah. Jarinya gemetar. Yang dekat. Yang melihat setiap hari. Ustaz Rahman membaca lebih keras. Tubuh Sinta bergetar hebat. Lalu ia berteriak lagi. Warung. Dan pingsan. Kata itu cukup. Warung. Pak Arman langsung tahu maksudnya. Karena di desa ini, hanya ada satu orang yang punya hubungan dengan warung dan mungkin merasa tersaingi. Bu Lastri. Malam itu Pak Arman duduk diam di ruang tamu. Pikirannya kacau. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Tapi semua mengarah ke sana. Lokasi dekat. Usaha sama. Persaingan jelas. Dan sejak warung mereka buka, masalah mulai terjadi. Bu Rika duduk di sampingnya. Mas, kalau benar dia, gimana? Pak Arman menggeleng pelan. Saya nggak nyangka. Sementara itu, di rumah Bu Lastri, keadaan semakin buruk. Gangguan tidak lagi hanya suara. Sekarang, mulai terlihat. Suatu malam saat ia menutup warung, ia melihat bayangan perempuan berdiri di antara rak barang. Ia pikir pelanggan. Cari apa, Mbak? Tidak ada jawaban. Ia mendekat. Dan sosok itu hilang. Padahal jelas sekali tadi ada. Gangguan lain lebih mengerikan. Suatu pagi ia bangun dengan luka gores di lengannya. 3 garis panjang. Seperti dicakar. Padahal ia tidur sendiri. Malam berikutnya, suaminya Pak Darno mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi ada perempuan duduk di dada Bu Lastri. Menatapnya. Tersenyum. Pak Darno terbangun dengan napas sesak. Sejak itu ia sering sakit kepala. Sering marah tanpa sebab. Emosinya berubah. Rumah mereka tidak lagi terasa nyaman. Bu Lastri panik. Ia kembali menemui Bu Sarmi. Dengan wajah pucat. Bu, kok jadi begini? Saya takut. Bu Sarmi menatap tajam. Kamu goyah? Saya nggak kuat. Bu Sarmi mendekat. Suaranya pelan tapi dingin. Kamu yang minta. Saya cuma mau mereka pergi, bukan begini. Bu Sarmi tersenyum tipis. Makhluk itu tidak punya aturan, kalau sudah dipanggil. Bu Lastri hampir menangis. Bisa dihentikan? Bu Sarmi diam beberapa detik. Bisa? Tolong, Bu? Tapi ada harga. Bu Lastri langsung menegang. Harga apa? Bu Sarmi menatap dalam-dalam. Korban? Di waktu yang sama, Pak Arman memutuskan sesuatu. Ia akan mendatangi Bu Lastri. Bukan untuk marah. Bukan untuk menuduh. Tapi untuk memastikan. Sore itu ia datang ke warung Bu Lastri. Suasana canggung. Bu Lastri terlihat kaget melihatnya. Pak Arman, ada apa? Pak Arman mencoba tersenyum. Saya mau ngobrol. Mereka duduk di bangku depan warung. Sunyi beberapa detik. Lalu Pak Arman bicara pelan. Bu, kalau kami punya salah, tolong bilang. Wajah Bu Lastri langsung tegang. Maksudnya? Kami pendatang, mungkin ada yang bikin ibu tersinggung. Bu Lastri mulai gemetar. Pak Arman melanjutkan. Anak saya sakit, parah. Kalimat itu seperti pisau menusuk hati Bu Lastri. Ia tahu penyebabnya. Tapi ia tidak berani mengaku. Saya nggak ngerti maksudnya.
Pak Arman menatap matanya. Kalau memang ada masalah, kita bisa bicara baik-baik. Untuk sesaat, Bu Lastri hampir mengaku. Hampir. Tapi rasa takut dan ego lebih besar. Saya nggak tahu apa-apa. Pak Arman mengangguk pelan. Baik. Ia berdiri. Sebelum pergi, ia berkata satu kalimat. Kalau ini karena kami buka warung, kami bisa pindah. Kalimat itu membuat jantung Bu Lastri seperti berhenti. Karena sebenarnya, itu yang ia inginkan sejak awal. Tapi sekarang, semuanya sudah terlalu jauh. Malamnya, gangguan paling parah terjadi. Di rumah Pak Arman, Sinta tiba-tiba kejang hebat. Mulutnya mengeluarkan darah. Perutnya seperti bergerak dari dalam. Ia menjerit kesakitan. Sakit. Sakit. Ustaz Rahman yang dipanggil darurat langsung datang. Begitu melihat kondisi Sinta, wajahnya berubah. Ini sudah tingkat berat. Bu Rika menangis histeris. Tolong anak saya. Ustaz Rahman membaca ayat keras sekali. Tiba-tiba, dari mulut Sinta keluar benda kecil hitam. Seperti gumpalan tanah bercampur rambut. Semua orang syok. Ustaz Rahman langsung berkata tegas. Pengirimnya harus dihentikan, kalau tidak, anak ini bisa mati. Di saat yang sama, di rumah Bu Lastri, ia duduk gemetar di kamar. Karena di depannya, perempuan hitam itu berdiri. Lebih jelas dari sebelumnya. Matanya kosong. Mulutnya tersenyum lebar. Dan suaranya serak. Aku mau korban. Bu Lastri menangis. Aku takut. Makhluk itu mendekat. Berbisik di telinganya. Kalau tidak, keluargamu. Lampu kamar mati. Dan terdengar suara tawa pelan, tepat di sampingnya. Konflik sudah terbuka. Pengirim mulai kehilangan kendali. Korban semakin kritis. Dan sesuatu yang dipanggil, mulai menagih bayaran. Malam ketika semuanya berbalik. Kondisi Sinta semakin kritis. Tubuhnya kurus dalam hitungan hari. Matanya cekung. Bibirnya pucat kebiruan. Kadang ia sadar, kadang tidak. Kadang ia berbicara seperti dirinya sendiri. Kadang suara lain keluar dari mulutnya. Suara yang dingin, marah, dan penuh kebencian. Malam itu sekitar jam 11. Tiba-tiba Sinta menjerit lagi. Jeritan panjang yang membuat tetangga keluar rumah. Pak Arman dan Bu Rika panik. Tubuh Sinta melengkung tidak wajar. Perutnya bergerak seperti ada sesuatu merayap di dalam. Ustaz Rahman yang sudah dipanggil sebelumnya langsung datang. Begitu melihat keadaan Sinta, ia berkata tegas. Kita nggak bisa nunggu lagi. Ini harus diputus malam ini juga. Pak Arman gemetar. Caranya gimana, Pak? Pengirimnya harus dihadapi, kalau tidak, yang dikirim tidak akan berhenti. Kalimat itu jelas. Semua sudah sampai di titik akhir. Sementara itu, di rumah Bu Lastri, teror sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Pak Darno mengalami kejadian pertama. Ia sedang tidur ketika merasa dadanya berat. Sangat berat. Seperti ditindih sesuatu. Ia membuka mata dan melihat perempuan hitam duduk di dadanya. Wajahnya rusak. Matanya kosong. Mulutnya tersenyum lebar sampai hampir sobek. Pak Darno mencoba berteriak. Tidak bisa. Makhluk itu mendekatkan wajahnya. Lalu berbisik pelan. Utang harus dibayar. Pak Darno pingsan. Pagi harinya, Pak Darno demam tinggi. Tubuhnya dingin tapi berkeringat. Ia mengigau terus. Menyebut nama orang yang tidak dikenal. Bu Lastri panik. Ia sadar. Ini sudah berbalik. Siang menjelang sore, Bu Lastri kembali ke rumah Bu Sarmi. Dengan kondisi hampir histeris. Bu, suami saya sakit, saya takut. Bu Sarmi terlihat kesal. Kamu lemah. Saya mau berhenti, tolong.
Bu Sarmi menatap tajam. Sudah terlambat. Kalimat itu seperti palu menghantam kepala. Air mata Bu Lastri jatuh. Tolong, saya nggak mau ada yang mati. Bu Sarmi mendekat. Suaranya pelan tapi dingin. Kalau mau berhenti, kamu harus kasih pengganti. Bu Lastri terdiam. Maksudnya? Korban? Jantung Bu Lastri terasa berhenti. Malamnya, Pak Arman datang ke rumah Bu Lastri. Tidak sendiri. Ia bersama Ustaz Rahman. Dan 2 warga lain. Suasana tegang. Bu Lastri langsung pucat melihat mereka. Pak Arman bicara duluan. Bu, kita harus jujur sekarang. Bu Lastri gemetar. Saya nggak ngerti. Ustaz Rahman menatap tajam. Ibu yang kirim? Kalimat itu langsung menusuk. Bu Lastri menangis. Saya cuma mau mereka pergi. Pak Arman terpukul. Anak saya hampir mati, Bu. Tangis Bu Lastri pecah. Saya takut, saya salah. Ustaz Rahman berkata tegas. Yang ibu kirim sudah minta korban, sekarang dia berbalik. Bu Lastri langsung teringat bisikan makhluk itu. Kalimat yang sama. Aku mau korban. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara benda jatuh keras. Brak! Semua orang kaget. Pak Darno yang sakit tiba-tiba menjerit dari kamar. Jeritan kesakitan. Mereka berlari masuk. Dan apa yang mereka lihat? Membuat semua merinding. Pak Darno melengkung di kasur. Tangannya mencakar leher sendiri. Matanya melotot. Mulutnya berbusa. Dan suara yang keluar. Bukan suara Pak Darno. Kami lapar. Bu Lastri menjerit histeris. Ustaz Rahman langsung membaca ayat keras. Tubuh Pak Darno bergetar hebat. Tiba-tiba ia muntah. Keluar cairan hitam bercampur rambut dan potongan kecil seperti tulang. Semua orang syok. Ustaz Rahman langsung berkata keras. Makhluknya pindah target, sekarang ke keluargamu. Bu Lastri jatuh lemas. Saya salah, saya salah. Pak Arman menahan emosi. Bisa dihentikan gak, Pak? Ustaz Rahman menjawab cepat. Bisa, tapi harus ritual pemutusan, malam ini juga. Ritual dilakukan di rumah Pak Arman. Karena Sinta masih korban utama. Semua berkumpul. Suasana mencekam. Lampu redup. Ayat dibacakan terus-menerus. Tiba-tiba, Sinta dan Pak Darno yang dibawa ke sana, bereaksi bersamaan. Tubuh mereka kejang. Mata melotot. Dan 2 suara keluar bersamaan. Suara perempuan. Kalian terlambat. Lampu mati. Angin kencang masuk dari jendela. Pintu terbanting sendiri. Bu Rika menangis. Bu Lastri histeris. Pak Arman gemetar. Ustaz Rahman membaca ayat sekuat tenaga. Dalam kegelapan, terlihat bayangan perempuan tinggi di sudut ruangan. Hitam pekat. Rambut panjang. Wajah rusak. Ia berdiri di antara Sinta dan Pak Darno. Seperti memilih. Siapa yang akan diambil? Suara makhluk itu terdengar jelas. Aku mau satu. Semua orang membeku. Ustaz Rahman berteriak. Tidak ada hakmu di sini. Makhluk itu tertawa. Tawa mengerikan. Dia yang memanggilku. Perlahan, kepalanya menoleh ke arah Bu Lastri. Jari hitamnya menunjuk. Dia, bayar. Bu Lastri menjerit ketakutan. Tiba-tiba tubuh Sinta terangkat sedikit dari kasur. Seperti ditarik sesuatu. Bu Rika histeris. Pak Arman memegang anaknya kuat. Ustaz Rahman membaca ayat semakin keras. Makhluk itu menjerit marah. Suara frekuensi tinggi memenuhi ruangan. Kaca jendela retak. Lampu meledak. Dan Pak Darno tiba-tiba berteriak keras sekali. Lalu, diam. Tubuhnya jatuh lemas. Tidak bergerak. Semua hening. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya.
Bulastri mendekat perlahan. Mas? Tidak ada jawaban. Ia mengguncang tubuh suaminya. Tetap diam. Tangis pecah. Pak Darno sudah meninggal. Saat itu juga, tubuh Sinta jatuh kembali ke kasur. Napasnya normal. Wajahnya kembali seperti biasa. Makhluk itu hilang. Sunyi. Ustaz Rahman berkata pelan. Sudah selesai? Tapi tidak ada yang merasa lega. Karena harga yang dibayar adalah nyawa manusia. Bulastri menangis histeris di samping jenazah suaminya. Saya salah, ini semua salah saya. Pak Arman hanya diam. Perasaannya campur aduk. Marah. Sedih. Kasihan. Semua jadi satu. Malam itu, santet benar-benar berhenti. Tapi akibatnya, tidak akan pernah hilang. Pemakaman Pak Darno berlangsung cepat. Warga desa datang berbondong-bondong. Tidak ada yang tahu cerita sebenarnya. Yang mereka dengar hanya satu hal. Pak Darno meninggal karena sakit mendadak. Tapi orang-orang terdekat tahu ada sesuatu yang lebih dari itu. Bulastri duduk di samping liang kubur dengan wajah kosong. Matanya sembab. Tubuhnya lemas seperti tidak punya tenaga hidup lagi. Setiap tanah yang jatuh ke atas peti, seperti menghantam dadanya sendiri. Ia tahu. Suaminya mati, karena dirinya. Karena keputusan yang ia ambil. Karena rasa iri yang ia pelihara. Dan karena sesuatu yang ia panggil, lalu tidak bisa ia kendalikan. Setelah pemakaman, warung Bulastri tutup. Tidak pernah buka lagi. Lampunya padam. Rak-raknya kosong. Rumah itu terasa seperti kehilangan nyawa. Bulastri hampir tidak pernah keluar rumah. Ia hanya duduk di kamar, menatap dinding, berjam-jam. Kadang menangis. Kadang tertawa sendiri. Kadang berbicara pelan seperti ada orang di depannya. Tetangga mulai berbisik. Bulastri berubah. Tapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, Sinta perlahan sembuh. Tubuhnya kembali kuat. Wajahnya kembali segar. Ia sudah bisa tertawa lagi. Sudah bisa membantu di warung. Pak Arman dan Bu Rika bersyukur luar biasa. Mereka merasa seperti mendapat anaknya kembali dari kematian. Namun, tidak semua benar-benar selesai. Karena Sinta masih kadang mengalami mimpi. Mimpi perempuan hitam itu. Bedanya sekarang, perempuan itu tidak marah. Hanya berdiri jauh, menatap. Seperti belum benar-benar pergi. Suatu sore, Pak Arman datang ke rumah Bulastri. Ia membawa sembako. Beras. Minyak. Gula. Bulastri kaget melihatnya. Ada apa, Pak? Pak Arman menaruh barang di meja. Saya cuma mau bantu. Bulastri langsung menangis. Saya jahat, saya hampir bunuh anak Bapak. Pak Arman menghela napas panjang. Saya juga marah, tapi suami ibu sudah meninggal. Saya nggak mau ada korban lagi. Kalimat itu membuat Bulastri menangis lebih keras. Penyesalan yang ia rasakan. Sudah terlambat. Beberapa minggu berlalu. Desa mulai kembali normal. Warung Pak Arman ramai lagi. Kehidupan berjalan seperti biasa. Tapi satu kejadian mengubah segalanya lagi. Suatu malam, tetangga mendengar teriakan dari rumah Bulastri. Teriakan panjang. Histeris. Warga berlari ke sana. Pintu rumah terbuka. Lampu berkedip. Dan mereka menemukan Bulastri di kamar. Duduk di lantai. Menatap kosong ke depan. Di depannya, ada foto Pak Darno. Dan di dinding kamar, penuh tulisan. Tulisan arang hitam. Kalimat yang sama berulang-ulang. Aku lapar. Aku lapar. Aku lapar. Warga merinding. Bulastri tertawa pelan. Lalu berbisik. Dia belum pergi. Sejak malam itu, kondisi Bulastri memburuk.
Ia sering melihat sosok perempuan hitam di rumahnya. Kadang di dapur. Kadang di kamar mandi. Kadang duduk di kursi ruang tamu. Makhluk itu tidak menyerang. Tidak menyakiti. Hanya menatap. Dan kadang berbisik. Utang belum lunas. Bulastri mulai kehilangan kewarasan. Ia sering bicara sendiri. Sering ketakutan tanpa sebab. Sering menjerit tengah malam. Warga akhirnya membawa dia ke keluarganya di kota. Rumah itu ditinggalkan kosong. Beberapa bulan kemudian, rumah Bulastri dijual. Pemilik baru datang. Keluarga muda dengan satu anak kecil. Awalnya tidak ada masalah. Sampai suatu malam, anak kecil itu berkata kepada ibunya, "Bu, ada nenek di kamar." Ibunya berpikir anaknya berimajinasi. "Di mana?" "Itu, duduk di kursi, dia hitam." Ibunya langsung merinding. Sementara itu, di desa lain, Bu Sarmi mendengar kabar kematian Pak Darno dan kondisi Bulastri. Ia hanya tersenyum kecil. Seperti tidak peduli. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bermimpi buruk. Ia bermimpi berada di ruangan gelap. Dan perempuan hitam itu berdiri di depannya. Lebih besar. Lebih menyeramkan. Matanya menatap tajam. "Kamu juga?" Bu Sarmi terbangun dengan napas terengah. Dan sejak malam itu, ia mulai sakit-sakitan. Tanpa sebab jelas. Kembali ke keluarga Pak Arman. Mereka akhirnya memutuskan tetap tinggal di desa. Usaha warung mereka berkembang. Hidup berjalan baik. Sinta kembali sekolah. Semuanya terlihat selesai. Sampai satu kejadian terakhir. Suatu malam sekitar jam 2, Sinta terbangun. Ia merasa haus. Ia berjalan ke dapur. Saat melewati ruang tamu, ia melihat sesuatu di jendela. Seseorang berdiri di luar. Perempuan. Rambut panjang. Tubuh hitam. Wajah rusak. Makhluk itu. Sinta membeku. Makhluk itu tersenyum. Lalu, perlahan mengangkat tangan. Melambai. Seperti pamit. Dan, hilang. Keesokan paginya, Sinta merasa sangat ringan. Untuk pertama kalinya, tidak ada rasa takut. Tidak ada mimpi. Tidak ada bayangan. Seperti sesuatu benar-benar sudah pergi. Namun cerita belum selesai. Karena beberapa bulan kemudian, kabar datang dari kota. Bulastri ditemukan meninggal di kamar kontrakannya. Sendirian. Tidak ada luka. Tidak ada penyakit. Tapi di dinding kamar, ada tulisan hitam. Kalimat yang sama. "Aku sudah kenyang." Sejak saat itu, tidak pernah ada lagi gangguan. Tidak ada lagi mimpi. Tidak ada lagi sosok perempuan hitam. Seperti semua benar-benar selesai. Tapi satu hal yang selalu diingat Pak Arman. Ucapan terakhir Ustaz Rahman. Santet itu seperti utang, kalau tidak dibayar pengirim, bisa turun ke keluarga, atau siapa saja yang membuka pintu. Pak Arman sering berpikir, apakah kematian Bulastri adalah harga terakhir? Atau masih ada yang tersisa? Menunggu waktu untuk datang lagi. Selesai.